Bapak Erick Thohir lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1970. Beliau menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kabinet Indonesia Maju dari tanggal 23 Oktober 2019 sampai saat ini. Beliau terkenal sebagai pengusaha yang sukses di Indonesia. Pada kesempatan ini, kami menjadikan beliau sebagai role model penerapan core value ASN. Adapun nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mari kita simak nilai-nilai dasar ASN di dalam diri Bapak Erick Thohir. Core value yang pertama berorientasi pelayanan. Erick Thohir dalam komitmennya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat menerbitkan surat edaran di mana semua fasilitas umum di BUMN harus gratis termasuk toilet di SPBU. Erick Thohir ingin supaya fasilitas umum dapat dinikmati oleh siapa saja dan masyarakat tidak terbebani oleh pungutan biaya. Hal ini sesuai dengan penerapan berorientasi pelayanan di mana Erick Thohir mau memahami dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Akuntabel. Sebagai Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir bertanggung jawab atas jabatannya, memiliki sikap jujur dan berintegritas. Ini dapat dilihat pada saat beliau melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Garuda Indonesia terkait pengadaan pesawat ATR 72600 kepada Kejaksaan Agung. Ini merupakan bukti keseriusan beliau dalam bersih-bersih di dalam tubuh BUMN. Kompeten. Bapak Erick Thohir terbilang menjadi anggota kabinet yang paling sering menjadi sorotan publik karena tidak segan membuat gebrakan dan langkah strategis untuk kepentingan pembangunan bangsa. Berdasarkan hasil kajian Political Opinion atau IPO, Bapak Erick Thohir menempati posisi 5 besar sebagai menteri dengan tingkat popularitas dan apresiasi masyarakat tertinggi, dan posisi pertama kategori tingkat ketersukaan responden. Keempat, harmonis. Menteri BUMN Erick Thohir ingin membangun budaya kerja yang harmonis di lingkungan BUMN dengan jam kerja yang fleksibel supaya dapat meningkatkan kinerja pegawai serta memaksimalkan output pekerjaan di lingkungan BUMN. Selain itu, kaitannya dengan harmonis, Bapak Erick Thohir juga menghargai setiap orang terlepas dari suku maupun agamanya. Ini terlihat ketika perayaan Imlek kemarin, Bapak Erick Thohir bersilaturahmi dengan warga keturunan Tionghoa. Loyal. Bapak Erick Thohir adalah sosok yang gigih, bekerja keras dan tegas dalam bersikap untuk kepentingan masyarakat. Hingga sekarang, banyak kerja-kerja nyata beliau yang telah dilakukan untuk Indonesia. Di antaranya, pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab, menghadiri peresmian Masjid At-Thohir oleh Presiden Joko Widodo. Adaptif. Saat ini Indonesia dihadapkan dengan tantangan baru. Bapak Erick Thohir menyatakan dalam menyikapi hal tersebut diperlukan superhero baru serta didukung oleh tools yang memadai, sehingga ekosistem pun akan berubah. Kualitas sumber daya manusia yang paham akan digitalisasi merupakan salah satu hero dan akan menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan tersebut. Dan yang terakhir, kolaboratif. Dalam hal ini, Erick Thohir mampu menggerakkan berbagai sumber daya dan terbuka agar para pengusaha dapat bekerja sama dengan BUMN untuk menghasilkan nilai tambah, khususnya mendorong pengusaha dan UMKM bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Ketika kita bekerja untuk kepentingan bangsa, maka tidak ada lagi kubu swasta atau kubu BUMN, karena semuanya harus bersinergi menjadi satu. Bapak Erick Thohir merupakan salah satu tokoh berakhlak yang dapat dijadikan panutan pada era sekarang ini. Sudah sepatutnya sebagai ASN kita meneruskan perjuangannya dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak baik dalam bekerja maupun kegiatan lainnya. Maka secara tidak langsung kita menjadikan beliau sebagai role model dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama kita bisa, karena kita bangga bangga. melayani